Ini sekarang banyak yang dadanya sempit. Kenapa? Karena takut corona. Banyak sekarang yang pikirannya sempit karena melihat wabah yang luar biasa. Jamaah umrah sudah sampai airport, pulang lagi. Karena pemerintah Saudi memberikan masa waktu 3 minggu. Mereka belum punya alat detektornya. Khawatir masuk jamaah membawa bakteri atau keluar yang sudah menyebarkan. Insya Allah kita semua diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama amalannya adalah memperbanyak istighfar. Banyak istighfar. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan, wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kebahagiaan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka percaya enggak sama ucapan Nabi? Ada ibu-ibu yang tanya saya di Makassar, Ustaz, bagaimana supaya suami sehat jantungnya? Apa doanya? Saya bilang, tidak usah baca doa. Jangan kau periksa HP-nya. Semakin sering kau periksa HP-nya, maka dia semakin gampang kena serangan jantung. Jangan meletakkan foto perempuan, dirinya, atau orang lain ke Twitter, Facebook, BBM, medsos, sosmed. Kenapa? Karena itu akan menjadi konsumsi orang banyak. Tak semua orang baik. Sekarang ada macam-macam cara untuk berbuat dosa. Sekarang dia gadis, nanti menikah. Bayangkan foto bini kita disimpan orang di laptop, di HP, dia robah-robah. Ngomong-ngomong kuliah di mana? Kuliah di Depok. Depok. Jurusannya? Kampung Rambutan Grogol. Enggak. Maksud saya tuh kuliahnya jurusan apa? Oh, jurusan hukum. Ngeri orang hukum ya. Hukum karma. Ibu dapat suami rewel, sabar. Bapak dapat istri rewel, sabar. Ini rahasia Pak, jangan sampaikan di luar ya, tidak datang Pak. Rumus menghadapi perempuan cerewet, sabar. Kalau istri ngomel, ngamuk-ngamuk, tidak usah diajak ngomong. Diam saja Pak. Kalau istri ngaram, marah, diam. Karena biarpun dijelaskan tidak masuk di akal mereka. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, sudah tidak usah ajak ngomong itu. Perempuan kadangkala sudah dijelaskan nomor 1, muncul pertanyaan 2. Dijelaskan yang 2, muncul yang 3. Lebih diam, kalau perlu makan obat tidur, selesai. Sedekahnya suami kepada istri setiap mau keluar. Apa sedekahnya? Nabi setiap mau keluar, dia cium jidatnya istrinya. Dicium. Coba. Ciuman suami sebelum pergi kerja, sedekah seorang suami kepada istrinya. Maka bapak-bapak mulai besok sedekahlah sebelum keluar rumah. Tapi ibu juga harus cantik. Mau disedekahi bau kalepanya, kariwil rambutna, kuning gigina. Nabila suami tak jauh-jauh kau deh. Kalau nak lupa suami tak ibu, kalau nak lupa suami tak, kasih ingat, Pak, sedekah. Sini kau aku sedekahi kau. Kalau ibu suka gombel, tidak tahan suami di rumah. Ada pernah ibu-ibu tanya saya, Ustadz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Saya kasih saja cerita. Bu, ada juga orang perempuan suka ngomel. Akhirnya suaminya, suatu ketika, dia bawalah istrinya pergi beli emas. Selesai dibeli emas, senang betul istrinya. Senang betul istrinya. Lalu dibawalah ke pinggir sumur. Lalu di tepi sumur dia bilang suaminya, dek, coba kau lihat itu sumur, masih ada air enggak? Begitu dia didorong suaminya masuk. Rasai kau ngomel, silahkan di situ. Dalamnya ini sumur 14 meter. Lalu suaminya ngerokok-rokok di pinggir sumur. Tiba-tiba ada makhluk besar, tinggi, gemuk, naik. Kaget suaminya. Siapa kamu? Saya iblis jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun dalam sumur ini. Ada perempuan ngomel terus di dalam.
Pak, ya. Maaf sebelumnya nih Pak. Kenapa? Saya ragu-ragu dengan keterangan Pak Jarwo nih Pak. Loh, ragu-ragu kenapa? Saya kan tetangganya. Iya. Dia bilang pulang kampung. Tapi saya nggak pernah lihat dia di kampung. Kalau pas lagi mudik, padahal kita kan tetangga. Kita boleh tetangga, tapi kampung saya dengan Anda kan berbeda. Nah kalau kampungnya berbeda gimana bisa dikatakan tetangga? Cak, kamu kan beda. Ini kalau kampung kamu dengan kampung dia berbeda. Tapi kalau misalnya balik lagi, kalian bertetangga lagi, gimana sih? Kampung Anda di mana? Surabaya. Saya Pekanbaru. Dia Pekanbaru. Ya makanya mampir kayak ke Surabaya dulu. Sama tetangga masa gitu amat? Ya jauh dong. Pekanbaru itu ke arah barat. Kalau Surabaya ke arah timur, masa ke timur dulu baru balik lagi ke Pekanbaru, ke barat? Apa susahnya buat saya? Kan saya tinggal nunggu Anda. Iya. Apa susahnya buat Saya punya pasangan wanita yang masih kuliah. Akan tetapi saya ingin menikahinya karena umur saya sudah cukup. Namun dia menyuruh saya agar menunggu sampai kuliah. Sementara saya... Kau belum nikah aja udah disuruh-suruhnya. Apalagi kau udah nikah, so? Cari perempuan lain. Apa kuangan? Aku sudah kasih. Kamu minta ini, minta itu. Apa kuangan? Satu yang belum. Kamu tinggal minta, tinggal ngomong, aku kasih. Cepat, sebelum aku berubah pikiran. Bener kamu mau kasih apa? Benar, gak usah ngomong. Sini, aku mau minta password handphone kamu. Kenapa? Kenapa kamu diam? Kamu nggak kasih? Kamu berubah pikiran, ha? Ish, apa? Kamu banting handphone kamu? Banting sekarang. Banting ayo, aku mau lihat. Dasar laki-laki. Gimana cara menguatkan hati dalam keraguan memilih pasangan karena jarak jauh? Cari yang dekat-dekat. Usah jauh-jauh tuh payah. LDR. Tapi Pak Ustadz, saya tak bisa pindah ke lain hati. Pret! Oh, kamu kenapa belum juga nikah? Calon saya 2 Pak Ustadz. Sudah isi orang? Sudah Pak Ustadz. Terus mana yang kelihatan? Dua-duanya. Ustadz, saya mengizinkan suami saya kawin lagi. Tapi dalam hati kita dongkol. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Masuk surga apa tidak? Masuk, cuma agak lambat sedikit. Orang yang bantuin janda, Nabi nggak sebut loh janda tua atau janda muda, itu jihad fisabilillah. Janda tua, santunin, cakep. Yang muda, kawinin. Kamu sebel kenapa? Karena kamu culametan. Culametan apa? Ya culametan, tiap perempuan digodain. Tete culametan ngarana. Coba kamu nyanyi culametan. Kalau ibu meninggal, tidak ada anak, bapak dapat setengah. Kebetulan ibu tuh duitnya banyak. 1 miliar duit dia. Bapak dapat berapa? Janganlah malu-malu jawab. 500 juta. Kalau sudah 500 juta di tangan, sebelah kanan aja yang menangis. Sebelah kiri mana yang mau dipinang bulan depan? Pak, bisa ndak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Itu ndak ada jalannya menurut ilmu kedokteran. Ndak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau jadi Siti Maryam, wanita suci, ndak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihi salam. Tuh Siti Maryam. Cuma sekarang banyak tahu perempuan mau sayangin Siti Maryam. Hamil, ndak ada suaminya. Usut punya usut, ternyata selingkuh sama polisi. Kalau istri bapak meninggal, Allah bukan marah sama bapak. Allah sayang supaya bapak bisa kawin lagi. Tengoklah bu, tengoklah bu. Ku pancing sedikit aja mereka ketawa lah. Mestinya mereka kan. Perempuan itu jauh lebih kuat daripada laki-laki. Buktiin apa? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Ibu-ibu meninggal siapa yang doakan? Kalau ibu meninggal siapa doakan? Suami.
Baru 3 bulan dia kawin lagi. Ayo, ada kawan saya pergi tanah suci, Pak. Meninggal istrinya, bengkak matanya menangis. Wih, hebat betul. Jarang-jarang laki-laki bengkak matanya kalau istrinya meninggal. Menangis, Ustadz. Rasanya saya tidak bisa lagi lanjutkan usaha saya. Istri saya ini yang paling berharga mengurus bisnis saya. Rasanya tidak bisa lagi saya lanjutkan hidupku. Wah, sabar Pak, sabar Pak. Baru beberapa bulan, saya pergi jogging. Ketemu saya di tempat jogging. Ada perempuan ikut muda, putih, tidak pakai jilbab. Saya tanya, Pak Haji, siapa itu? Dia bilang, yang baru Ustadz. Baru 4 bulan lupa sama istri. Ayo Bu, siapa yang doakan ibu kalau sudah wafat? Anak. Bapak-bapak, siapa yang doakan kalau bapak meninggal? Siapa? Istri.